Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kebahagiaan, kesejahteraan dilimpahkan Allah atas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini, Pak Ali akan membahas tentang Al-Quran. Ya, kalau sebelumnya kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, sekarang lebih fokus lagi kita membahas tentang Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab Allah sudah saya jelaskan sebelumnya. Mengapa kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Karena agar kita bisa mengetahui kesempurnaan Al-Quran. Ibarat saja kita mengetahui kesempurnaan gadget karena kita mengetahui kekurangan HP-HP sebelumnya. Ya, HP-HP sebelumnya. Makanya kita bisa mengetahui kesempurnaan Al-Quran kalau kita mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ya. Secara pengertian Al-Quran itu sering ada bahasa serapan dalam bahasa Indonesia itu Quran. Quran. Nah, kalau orang Arab sana membaca Al-Quran itu sebutnya Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi kalau Quran itu adalah bacaan yang isinya itu adalah berita tentang kehidupan sehari-hari. Kalau Al-Quran itu juga berita. Dalamnya itu adalah kehidupan secara menyeluruh dari awal penciptaan sampai akhirat. Ya, jadi Al-Quran itu adalah bacaan kehidupan dari awal penciptaan sampai akhirat. Ya, makanya dalam Al-Quran itu suatu gambaran, ya, bacaan bagi kita sehari-hari untuk tuntunan kita, ya, agar tidak tersesat. Itu. Lagi Al-Quran adalah bacaan, ya, bagi kita untuk menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Jadi Al-Quran itu mencakup isi semua kitab-kitab sebelumnya dan inti dari semua ilmu. Ya, dalam Al-Quran itu ada. Cuma sebelumnya pernah saya jelaskan mengapa dalam Al-Quran itu tidak ada gambar. Ya, sedangkan kita suka membaca buku yang ada gambarnya. Mengapa Al-Quran itu bahasa tulis? Ya, untuk kemudahan kita. Ya. Jadi mengapa interaksi manusia itu dengan bahasa lisan? Seandainya pakai bahasa gambar bagaimana? Anda ingin mengutarakan perasaan Anda, menggambar dulu. Terus bagaimana untuk menjelaskan sesuatu Anda harus menggambar. Makanya Al-Quran itu bahasa lisan, sangat mudah sekali, sangat mudah. Dan bisa lebih dalam. Ya, jadi perkataan itu lebih dalam daripada gambar. Ya, dan lebih mudah. Ya, agar kita mudah. Terus juga mengapa dalam bahasa Arab, mengapa kitab Al-Quran itu bahasa Arab tidak tergantikan? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang singkat, padat, jelas. Kita akui atau tidak, bahasa Arab adalah bahasa yang singkat, padat, jelas. Ya, misalkan saja kalau dalam bahasa Indonesia kamu, ya, kamu kalau laki-laki, perempuan harus ada kamu laki-laki. Kalau bahasa Arab, ya, anta, itu sudah kamu laki-laki. Ya, bahasa Inggris juga seperti itu. You itu belum jelas kamu perempuan apa laki-laki. Ya, tapi kalau bahasa Arab singkat, padat, jelas. Anta, kamu perempuan, anti. Ya, kalau dia perempuan, ya. Ya, seperti itu. Itu aja. Terus dalam Al-Quran itu ada nama-nama lain, ya, disebutkan dalam Al-Quran, yaitu adalah Al-Huda, artinya adalah petunjuk bagi kita. Kalau kita bertanya tentang Tuhan, siapa Tuhan, ada jawabannya, ya, petunjuknya. Qul huwallahu ahad, dialah Tuhan yang tiada duanya. Ya, jadi ahad itu bukan satu, tapi tiada duanya. Karena bukan berarti kalau satu itu tiada duanya, belum tentu. Ya, bisa jadi satu itu ada duanya. Tapi kalau ahad, ya, itu tiada duanya. Ya, itu Al-Huda. Kita setelah hidup ini akan kemana, mati itu apa, itu ada jawabannya dalam Al-Quran. Ya, seperti itu. Ya, Al-Jumu'ah ada, mati itu apa? Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati itu enggak usah dicari, akan datang sendiri. Ya, seperti itu. Jadi Al-Huda, petunjuk. Ya. Terus ada nama lain yaitu Al-Furqan. Al-Furqan yaitu pembeda antara baik dan buruk. Kita sering bingung, ini baik atau buruk? Ya di Al-Quran. Ya, tidak, kadang-kadang itu kita bingung antara baik dan buruk. Padahal kelihatannya baik, padahal itu buruk. Misalkan seorang wanita, ya,
semua senyum, sapa, salam, berkata lembut itu kan baik. Tapi kalau bagi wanita berkata lembut, terus suka senyum kepada siapa saja, salah. Ya, bayangkan saja kalau setiap wanita itu berkata lemah lembut, terus murah senyum kepada siapa saja, bagaimana? Itu dalam Al-Qur'an itu disebutkan itu adalah salah. Ya. Terus ada lagi asyifa. Asyifa itu adalah penawar, obat. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada obat. Misalkan kita ditinggal oleh seseorang yang kita cintai. Ingat, ya ada jawabannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya kita semua adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah obat bagi kita. Kalau meninggal diambil ya sudah. Ya, gitu aja. Itu penawar bagi hati kita. Al-dzikr. Al-dzikr itu adalah pengingat. Ya, agar kita ingat hidup ini apa? Fa'lam annamal hayatad dunya illa laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan itu hanya senda gurau saja, permainan saja. Anda terlihat ganteng karena ada perbandingannya yang kurang ganteng. Ya cuma permainan saja. Anda terlihat kaya karena ada perbandingannya yang kurang kaya, gitu aja. Alkitab itu yang dibukukan. Ya, dan cara mengimaninya, Anda harus membaca, memahami, menghafal, mengamalkan dan mengajarkannya. Yang terakhir ini agak sulit, ya. Karena dalam hadis itu disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga kita bisa beriman kepada Al-Qur'an dan bisa mengamalkan Al-Qur'an dan bisa mengajarkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.